Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mengenai efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilu 2024. Efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilu 2024. Pertama, pendahuluan. Pemilihan umum atau pemilu merupakan instrumen utama dalam menjalankan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Di Indonesia, pemilu diselenggarakan secara berkala untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, serta kepala daerah yang seluruhnya dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam konteks ini, keadilan pemilu bukan hanya menyangkut proses pemungutan dan penghitungan suara yang jujur dan adil, tetapi juga mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul akibat proses tersebut. Mahkamah Konstitusi atau MK merupakan lembaga yang secara konstitusional diberikan kewenangan untuk menangani sengketa hasil pemilihan umum. Hal ini diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, serta perselisihan hasil pemilu. Pada pemilu 2024, Mahkamah Konstitusi kembali menjadi pusat perhatian publik karena harus menangani berbagai sengketa hasil pemilu yang bersifat krusial, baik di tingkat nasional maupun daerah. Tingginya tensi politik, kemajuan teknologi informasi yang mempercepat penyebaran opini publik, serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat menjadikan beban MK dalam menjaga integritas dan kredibilitas pemilu semakin berat. Putusan MK atas sengketa hasil pemilu 2024 tidak hanya diuji dari segi ketepatan yuridisnya, tetapi juga aspek efektivitas implementasinya di lapangan serta dampaknya terhadap legitimasi hasil pemilu serta keseluruhan. Namun muncul sejumlah catatan kritis dari masyarakat, akademisi, dan pengamat politik mengenai substansi dan implikasi dari putusan-putusan MK dalam pemilu 2024. Beberapa pertanyaan yang mengemuka antara lain menyangkut konsistensi argumentasi hukum yang digunakan, transparansi proses persidangan, hingga sejauh mana putusan tersebut berdampak nyata terhadap perbaikan tata kelola pemilu. Dengan kata lain, efektivitas putusan MK tidak cukup diukur dari terbitnya putusan itu sendiri, tetapi juga dari bagaimana putusan tersebut dapat menuntaskan sengketa secara adil, diterima oleh pihak, serta menciptakan stabilitas politik pasca pemilu. 2. Deskripsi singkat Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga peradilan di Indonesia yang berfungsi untuk menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memberikan putusan atas sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta memutus perkara impeachment presiden atau wakil presiden. Didirikan pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang diatur dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjamin supremasi konstitusi, menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum, serta melindungi hak konstitusional warga negara. Mahkamah ini terdiri dari 9 hakim konstitusi yang diangkat oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung, dengan masa jabatan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali masa jabatan. Keberadaan MK di Indonesia mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional, di mana setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus sejalan dengan ketentuan konstitusi. Mahkamah ini juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi dalam kerangka hukum nasional. 3. Analisis kasus perselisihan hasil pemilihan umum presiden pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pertimbangan hukum Mahkamah dalam memutus sengketa PHPU Pilpres tahun 2024 dalam putusan nomor 1/PHPU Pres 22/2024. Sengketa PHPU Pilpres 2024 dalam perkara nomor 1/PHPU Pres
22/2024 diajukan oleh pasangan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, pasangan Amin. Analisis hukum atas dalam putusan tersebut akan peneliti klasterisasi ke dalam beberapa pembahasan, yaitu independensi penyelenggara pemilu, keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden, bantuan sosial, serta mobilisasi atau netralitas pejabat atau aparatur negara. A. Pertimbangan hukum Mahkamah terhadap dalil independensi penyelenggara pemilu. Berdasarkan dalil permohonan pemohon, independensi penyelenggara pemilu terganggu oleh intervensi kekuasaan, terutama terhadap KPU dan Bawaslu, yang dimulai sejak rekrutmen komisioner KPU. KPU sebagai termohon dituduh memerintahkan penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk memanipulasi hasil verifikasi partai politik demi kepentingan tertentu. Bukti tentang hal ini telah disampaikan oleh tim hukum Amin dalam permohonan sengketa Pilpres 2024. Dalam dalil permohonan pemohon, Bawaslu telah membiarkan terjadinya pelanggaran yang mempengaruhi netralitas dengan tidak mengawasi dengan cermat pelanggaran yang melibatkan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Hal ini seharusnya dianggap sebagai pelanggaran pemilu sesuai dengan pasal 454 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Namun, Mahkamah menolak dalil pemohon yang mengklaim bahwa penyelenggara pemilu tidak independen karena jumlah anggota tim seleksi tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Setelah meneliti bukti dalam sidang, Mahkamah menyimpulkan tidak ada yang salah dalam Kepres 120/P tahun 2021 terkait jumlah anggota tim seleksi. Lebih jauh, MK mempertimbangkan bahwa terlebih tidak terdapat bukti yang meyakinkan bagi Mahkamah bahwa nama-nama yang didalilkan oleh pemohon benar-benar merupakan unsur pemerintah atau sebaliknya, lebih pada pertimbangan nama-nama tersebut dipilih karena kapasitas yang mereka miliki untuk menjadi tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu, termasuk dalam hal ini Pungki Indarti yang menjabat sebagai salah seorang anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Apabila ditelusuri lebih jauh hasil proses seleksi calon anggota Kompolnas, Pungki Indarti dipilih menjadi anggota Kompolnas merupakan wakil dari unsur tokoh masyarakat. Terlepas dari hal tersebut, ketika pengumuman tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu, Mahkamah tidak menemukan fakta adanya keberatan dari DPR berkenaan dengan komposisi anggota tim seleksi dimaksud. Padahal sebagian dari fraksi DPR yang merupakan kepanjangan tangan partai politik pendukung pemohon yang semestinya dapat mengajukan keberatan sejak awal. Andaipun benar terdapat unsur pemerintah melebihi 3 orang, sulit bagi Mahkamah menemukan korelasi antara jumlah tersebut dengan independensi anggota KPU atau anggota Bawaslu dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan pemilu. Terlebih, sulit pula bagi Mahkamah untuk menemukan korelasi jumlah unsur tim seleksi tersebut dengan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024. B. Pertimbangan hukum Mahkamah terhadap dalil keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden. Pemohon mengajukan alasan untuk mempertanyakan keabsahan pencalonan capres dan cawapres dengan dalil termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum, meskipun mengetahui usia putra presiden pada saat mendaftar berdasarkan PKPU 19/2023 tidak memenuhi syarat. Termohon belum melakukan revisi terhadap PKPU 19/2023 ketika menerima pendaftaran pasangan calon nomor urut 2 pada tanggal 25 Oktober 2023. Namun termohon justru mengeluarkan surat kepada Ketua Partai Politik untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU/21/2023. Sedangkan revisi terhadap PKPU 19/2023 dilakukan pada tanggal 3 November 2023. Mahkamah mempertimbangkan permohonan pemohon dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU/21/2023 yang berkaitan dengan tahapan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Termohon sebagai penyelenggara pemilu bertanggung jawab menerapkan persyaratan pendaftaran calon sebagaimana diatur undang-undang, termasuk interpretasi Mahkamah. Surat bernomor 1145/PL 01/SD-5
2023 dari termohon kepada Ketua Parpol peserta pemilu 2024 menunjukkan upaya termohon untuk mengisyaratkan adanya perubahan interpretasi syarat calon kepada pihak terkait. Lebih lanjut, Mahkamah mempertimbangkan surat tersebut ditujukan kepada pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024, sehingga menurut penalaran yang wajar, seluruh partai politik tersebut dapat mengajukan calon dengan persyaratan yang sama. Oleh karena itu, Mahkamah dapat memahami tindakan termohon dalam membuat dan menyerahkan surat ahuo sebagai salah satu tindakan segera menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PU/21/2023. Bahwa selanjutnya, pada tanggal yang sama juga, yaitu 17 Oktober 2023, termohon mengeluarkan keputusan KPU nomor 1378 tahun 2023 tentang pedoman teknis pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2024. Keputusan KPU 1378/2023. C. Pertimbangan hukum Mahkamah terhadap dalil politisasi Bansos. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemilu sebagai kompetisi tidak akan pernah adil, terutama jika ada keterlibatan petahana. MK menganggap dukungan Presiden Joko Widodo terhadap Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka tidak melanggar hukum, meskipun dianggap tidak etis. MK juga menemukan tidak adanya bukti politisasi Bansos dalam mempengaruhi hasil pemilihan. MK menyimpulkan bahwa penggunaan anggaran perlindungan sosial, termasuk Bansos, oleh pemerintah tidak melanggar aturan karena telah diatur dengan jelas. Lebih lanjut, Mahkamah menyatakan bahwa selama masa jabatannya, seorang petahana pasti mempunyai track record tertentu yang diketahui, disimpan, lalu dipergunakan oleh rakyat pemilih sebagai bahan pertimbangan atau rasionalisasi pilihan mereka di bilik suara. Sesungguhnya, track record jabatan seorang petahana merupakan salah satu wujud modal sosial bagi yang bersangkutan untuk memenangkan kontestasi berikutnya. Bahwa hal demikian pada prakteknya sama seperti seorang juru kampanye yang melalui tindakannya berusaha melekatkan citra diri sang juru kampanye kepada kandidat yang didukungnya, sehingga masyarakat penyuka atau penggemar juru kampanye memberikan suaranya kepada kandidat yang didukung juru kampanye. D. Pertimbangan hukum Mahkamah terhadap dalil mobilisasi atau netralitas pejabat atau aparatur negara. Terkait dengan dalil mobilisasi atau netralitas pejabat aparatur negara, terutama kepala daerah, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Jika dalam implementasi pengisian jabatan pejabat kepala daerah yang menjadi kewenangan eksekutif terhadap indikasi adanya pelanggaran sebagaimana yang dimaksudkan dalam pendirian Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu dan Permendagri 4/2023, maka pemohon seharusnya sudah mempersoalkan hal ahuo kepada lembaga pengawas. Dalam hal ini, di samping kepada penyelenggara pemilu, juga termasuk kepada DPR agar secara proaktif menggunakan hak-hak serta kewenangan yang dimilikinya untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi ataupun memberikan punishment tertentu, bukan mempermasalahkan pada saat dianggap ada hubungannya dengan hasil perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 sebagaimana didalilkan pemohon ahuo. Dalam pertimbangan itu, terlihat bahwa Hakim MK kurang progresif dalam menilai dalil permohonan terkait netralitas ASN, terutama PJ Kepala Daerah. PJ Kepala Daerah ditunjuk oleh Mendagri atau Presiden, bukan dipilih dalam pemilu, sesuai dengan norma dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Meskipun begitu, terdapat banyak bukti pelanggaran netralitas ASN, terutama PJ Kepala Daerah yang terjadi di beberapa wilayah seperti Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Pegawai ASN berada dalam posisi yang dilematis dan terombang-ambing oleh kepentingan politik. Di satu sisi, mereka adalah pegawai yang diangkat, ditempatkan, dipindahkan, dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK yang berstatus pejabat politik. Kondisi seperti ini membuat karir mereka sering dikaitkan dengan kepentingan politik PPK. 4. Evaluasi kritis berdasarkan teori dan konsep dalam hukum tata negara.
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu tersebut, dapat diklasifikasikan bahwa lembaga yang berwenang menyelesaikan penanganan perkara pemilu tidak hanya satu, namun ada beberapa lembaga, beberapa badan atau lembaga yaitu Bawaslu dan Badan Peradilan dalam lingkungan Mahkamah Agung yaitu PT UN dibentuk untuk menyelesaikan pelanggaran atau perselisihan dalam proses pemilu. Penyelesaian untuk perkara tindak pidana pemilu diserahkan kepada pengadilan negeri yang bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan. Sedangkan sengketa perselisihan hasil pemilu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan DKPP menjalankan fungsi penegakan kode etik penyelenggara terhadap terdapatnya multi lembaga dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia mempengaruhi proses pemilu dan efektivitas penyelenggara pemilu itu sendiri. Dilihat dari aspek substansi hukum, tidak terdapat pedoman dasar hukum acara yang komprehensif dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Lembaga yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa diberikan keleluasaan untuk membuat produk hukum tersendiri. Negara memberikan mandat kepada lembaga untuk membentuk peraturan sendiri dalam menyelesaikan kewenangannya. Dari ketentuan Undang-Undang Pemilu dapat dianalisa tidak adanya sinkronisasi peraturan. 5. Perbandingan dengan negara Brasil terkait penyelesaian pemilihan umum. Pada 2 Oktober 2022, Brasil mengadakan pemilihan umum untuk menentukan presiden, wakil presiden, anggota Kongres Nasional, gubernur, wakil gubernur, dan majelis legislatif di semua tingkatan pemerintah termasuk Dewan Distrik Fernando de Noronha. Karena tidak ada calon presiden atau gubernur yang berhasil memperoleh lebih dari setengah suara sah dalam putaran pertama, jadwal pelaksanaan putaran kedua pemilihan dijadwalkan pada 30 Oktober. Luiz Inácio Lula da Silva, bekas pemimpin dari aliran politik kiri, diumumkan sebagai pemenang oleh TSE, mengungguli Jair Bolsonaro yang merupakan presiden petahana dari aliran politik kanan. Walaupun Bolsonaro tidak mengakui kekalahan tersebut dalam pidatonya pada 1 November setelah kalah dalam pemilihan tanggal 30 Oktober, ia menghentikan upaya untuk mengajukan gugatan terhadap hasil pemilihan dan memberikan wewenang kepala stafnya, Ciro Nogueira, untuk memulai proses transisi bersama perwakilan Lula yang terpilih sebagai presiden. Lula yang merupakan anggota Partai Buruh mendaftar sebagai kandidat untuk periode jabatan ketiganya secara langsung setelah berhasil memenangkan pemilihan pada tahun 2002 dan 2006. Posisinya kemudian diambil alih oleh Dilma Rousseff dari partai yang sama, yang berhasil terpilih pada tahun 2010 dan 2014, namun dipecat pada tahun 2016 karena dituduh melakukan pelanggaran administrasi. Pada tahun 2018, pencalonan Lula dibatalkan setelah ia dinyatakan bersalah atas tuduhan korupsi pada tahun 2017 dan ditangkap. Walaupun begitu, serangkaian keputusan pengadilan mengakibatkan pembebasan Lula dari tahanan pada tahun 2019. Pembatalan putusan hukumannya serta restorasi hak politiknya pada tahun 2021 sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan tahun 2022. Lula memilih Geraldo Alckmin sebagai pasangannya. Alckmin sebelumnya mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Sosial Demokrasi Brasil pada tahun 2006 dan 2018. Namun belakangan beralih ke Partai Sosialis Brasil pada tahun 2022. Dengan merinci situasi yang telah disebutkan, penyelesaian konflik dalam pemilihan umum presiden di Brasil yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang dijelaskan dalam Konstitusi Brasil dan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah Tribunal Pemilihan Umum Menengah menolak tuntutan yang diajukan oleh koalisi Bolsonaro karena tidak dapat membuktikannya di hadapan Pengadilan Tinggi Pemilihan Umum sesuai dengan persyaratan. Pasal tersebut mengharuskan pihak yang menggugat untuk membuktikan argumen mereka selama proses persidangan. 6. Kesimpulan dan rekomendasi. A. Kesimpulan. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu 2024 menunjukkan bahwa lembaga ini tetap memainkan peran krusial dalam menjaga integritas dan konstitusionalitas proses demokrasi di Indonesia. MK telah menjalankan fungsinya dengan memeriksa dan memutus sengketa secara terbuka, partisipatif, dan berdasarkan hukum. Namun efektivitas putusan MK dapat dipandang dari dua sisi. 1. Secara hukum, MK telah menjalankan prosedur dengan baik dan memberikan kepastian hukum atas hasil pemilu. 2. Secara politik dan publik, efektivitasnya masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap independensi dan objektivitas hakim, serta tidak semua putusan mampu meredam polarisasi politik pasca pemilu.
B. Rekomendasi 1. Penguatan independensi MK. Perlunya mekanisme seleksi hakim konstitusi yang lebih transparan dan bebas intervensi politik agar integritas dan kepercayaan publik terhadap MK meningkat. 2. Peningkatan kualitas argumentasi putusan. Putusan MK harus disampaikan dengan argumentasi hukum yang lebih kuat dan komprehensif agar tidak menimbulkan multitafsir dan kecurigaan publik. 3. Sosialisasi dan literasi hukum pemilu. Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai batas kewenangan MK dan prosedur hukum dalam sengketa pemilu untuk mengurangi ekspektasi berlebihan terhadap MK sebagai penentu politik. 4. Evaluasi prosedur persidangan. Proses pemeriksaan perkara perlu lebih akomodatif terhadap pembuktian dan pendalaman bukti agar putusan mencerminkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal. 5. Sinergi dengan lembaga pemilu lain. MK perlu lebih memperkuat koordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk menyelaraskan penegakan hukum pemilu agar tidak terjadi inkonsistensi antar lembaga.